Selamat datang ke Kotak Watak, rancangan yang tak ada orang minta, tapi kita tetap deliver. Okey? Bersama kita pada hari ini adalah Pak Arya Pradana. Okey, kita terbangkan khas daripada Indonesia. Terima kasih Pak Arya. Nampak lebih kemas sekarang. Lebih cakep. Lebih cakap, lebih ganteng. Terima kasih. Mungkin cewek-cewek di Malaysia yang nonton. Halo semua cewek-cewek di Malaysia. Okey, Pak Arya, jika mahu merokok, dibenarkan, ini bukan bangunan kepolisian. Ya, Ya? terima kasih. Okey. Okey Pak Arya, kita mula terus. Okey? Soalan pertama. Pak Arya sudah lama kerja dalam bidang forensik? Ya, lumayan lama. Saya bukan di unit forensik ya. Saya itu kepala di unit kriminal. Tapi dengan kasus dendam malam kelam yang bermula di lab forensik. Jadi saya harus langsung turun ke sana untuk memimpin penyidikan. Tapi ya, saya emang lumayan sih sama dunia ini. Mayat, bukti, dan misteri yang cuma bisa dijawab oleh sains. Wah, mendalam. Okey. Terus soalan nombor 2. Apa yang menarik minat Pak Arya untuk bekerja dalam bidang forensik? Kebenaran. Kalau di ruang interogasi, ya manusia bisa berbohong. Tapi kalau di lab otopsi, itu satu-satunya tempat yang kebenaran itu punya suara. Ya, kebenaran. Kebenaran. Okey, langsung Pak Arya. Kita teruskan soalan nombor 3. Jangan marah. Sekadar bertanya. Apa khabar Lydia sekarang? Dengar-dengar dia kuliah di Malaysia. Sudah pulang atau masih di sini? Ya, dia masih di Malaysia. Baru ketemu aja tadi. Dia di sini di jurusan film. Dan dia emang sangat analitis gitu. Kayak film Joko Anwar. Mungkin juga karena dia umbu melihat saya yang bekerja dengan detail, dengan bukti. Cuma saya berharap dia tidak mengambil sisi keras kepala saya. Ada ciri-ciri yang Bapak nampak? Ciri-ciri apa? Ciri-ciri keras kepala sebelum ini? Ya, sekarang masih belum. Tapi ya, moga-moga tidak ada deh. Begitu ya Pak? Ya. Bagus Lydia tu. Okey. Okey Pak, kita masih lagi dengan Lydia. Aku ingin tahu bagaimana Lydia semasa masih kecil orangnya. Aku berminat ingin tahu. Dia itu pengen tahu segala hal. Suka membaca. Kadang dia bisa memecahkan teka-teki sebelum aku bisa menjelaskannya. Mungkin juga karena kehilangan ibunya yang terlalu dini. Curiosity-nya tinggi. Apa? Curiosity-nya. Iya. Ingin tahunya. Iya. Okey. Pengen tahu segala hal. Maaf Pak, saya faham. Aku pun terasa. Tak apa. Pernah ketemu sama Lydia? Belum lagi. Ini teman sekuliah atau apa? Bukan. Tidak Pak. Tidak. Saya lebih berusia. Mungkin boleh jadi dosen. Tapi kelihatan masih ganteng, masih muda nih. Masih. Ya, ceritanya bukan tentang saya Pak. Ya. Terus saja. Sebelum itu saya ingin minta maaf
Nah, soalan nombor 5 ini mungkin agak terasa hati, minta maaf. Berkenaan dengan kemalangan yang menyebabkan pemergian almarhum Mira, isteri Pak Arya. Boleh ceritakan apa sebenarnya yang terjadi? Itu malam yang masih sering masuk ke dalam mimpi saya. Malam itu kami dalam perjalanan pulang. Setelah keluar makan malam, tidak jauh dari rumah. Aku nggak ingat apa-apa sih. Kecuali bunyi kaca pecah. Dan setelah itu semuanya gelap. Dunia seperti berhenti berdetik. Seluruh dunia seperti berhenti di detik itu. Maaf sekali lagi, Pak. Bukan niat saya untuk mengembalikan kisah silam. Langsung kita ke soalan ke-6. Sejak kehilangan almarhumnya Mira, Pak, macam mana pengalaman bapa menjadi bapa tunggal? Tidak mudah. Karena Lydia masih kecil waktu itu. Saya harus menahan emosi. Tidak bisa kelihatan lemah karena dia masih rapuh. Saya tidak menikah lagi karena seperti sebagian dari diri saya turut hilang bersama Mira. Dan mungkin karena itu juga saya tidak mau gagal lagi. Faham, Pak. Faham. Aku pun seorang bapa tunggal. Kita sama, bro. Okey, Pak Arya. Umum tahu antara kes terbesar yang bapa kendalikan adalah kematian Sofia Arini. Apa sebenarnya yang jadi pada suaminya, si Jeffrey? Kasus itu rumit. Jeffrey bukan saja tersangka, tapi dia juga cermin banyak laki-laki yang kehilangan arah antara cinta dan ambisi. Secara resmi, Jeffrey tewas atas tindakannya sendiri. Tapi bagi saya, kematiannya adalah konsekuensi tindakannya. Kadang, orang tidak dibunuh oleh peluru, tapi oleh rasa bersalahnya sendiri. Tapi Pak, kami dapat informasi dari orang yang dipercayai bahawa Pak Arya dan Lydia lah punca kematian Jeffrey. Orang bisa percaya apa aja. Saya hanya tahu sebelum malam itu, saya sudah memberi dia kesempatan untuk menebus dosa dia. Tapi Jeffrey memilih jalan lain. Apakah saya bersalah? Ya mungkin. Tapi kalau kebenaran tidak turun dari langit, manusia harus menegakkannya. Adakah itu satu konfesi, Pak? Tak apa. Gestur badannya udah tahu apa jawapannya. Langsung saja soalan ke-9, Pak. Tapi ini dari netizen ya. The Japs namanya. Sebagai seorang polisi, macam mana Pak Arya boleh menghalalkan tindakan itu? Saya tidak menghalalkan apapun. Saya cuma melakukan apa yang perlu. Kehilangan istri saya mengajarkan saya satu hal. Kadang hukum tidak cukup cepat untuk menyelamatkan orang baik. Saya tidak bangga dengan apa yang terjadi.
Saya hanya ingin memastikan kebenaran tidak berhenti di meja laporan. Apa Bapak percaya dengan hukum karma? Ya. Hari ini, Jeffrey sudah pun meninggal. Apakah Pak Arya puas? Tidak ada kepuasan dalam kehilangan, meskipun pada orang yang bersalah. Saya tidak mencari kepuasan. Saya ingin ketenangan. Dan pada malam ketika semua itu berakhir, saya akhirnya bisa tidur tanpa mimpi buruk. Buat pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Okeylah Pak Arya. Itu saja. Kita berhenti di sini. Terima kasih Pak Arya. Terima kasih.